Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Hari ini kita masuk ke materi yang kedua, masih tentang pewarisan sifat, yaitu pewarisan sifat pada manusia, kelainan sifat, dan pemuliaan makhluk hidup. Sebelum masuk materi, perhatikan gambar di sini. Di sini adalah contoh gambar pasangan selebriti di mana di sini sangat menggambarkan tentang proses pewarisan sifat ya, proses pewarisan sifat yang terjadi pada manusia. Jadi intinya setiap anak itu pasti akan membawa setengah sifat dari ayahnya dan setengah sifat dari ibunya. Seperti ini. Di sini ada beberapa variasi yang diberikan oleh ayah dan ada beberapa variasi yang diberikan oleh ibu. Seperti itu. Oke ya, next lanjut. Pewarisan sifat pada manusia, nanti kita akan membahas ada 4 pewarisan sifat yang bisa diturunkan, yaitu warna kulit, pertumbuhan rambut, cuping telinga, dan bentuk rambut. Yang pertama dari warna kulit. Warna kulit itu diatur oleh 3 gen, yaitu gen A, B, dan C. Di mana untuk A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, itu adalah gen yang mengatur kulit gelap. Jadi ini adalah untuk yang gelap. Artinya yang mana Pak? Berarti yang ini. Sedangkan untuk yang B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, dan C kecil, C kecil adalah yang memiliki kulit putih atau terang. Ya, putih. Putih, sorry. Nah, berarti yang ini. Ya. Ini adalah contoh bagian persilangannya apabila orang yang memiliki kulit sawo matang menikah dengan orang yang memiliki kulit sawo matang. Artinya nanti akan menghasilkan 64 variasi keturunan. Ya, dengan perbandingan untuk menghasilkan anakan yang sangat putih itu hanya 1:64. Agak gelap itu 6:64, ya. Agak sedikit lebih gelap, ya, itu 15:64 dan seterusnya. Ini adalah variasinya. Seperti itu. Oke ya, next lanjut. Berikutnya ada pertumbuhan rambut pada dahi. Ya, ini bukan dan ya. Tapi pada dahi. Nah, pertumbuhan rambut pada dahi itu dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe huruf V dengan tipe melengkung. Ya, tipe huruf V itu diatur oleh gen W besar dan W besar W kecil. Sedangkan untuk yang melengkung itu diatur oleh gen W kecil W kecil. Nah, berarti apabila ada pertanyaan, buatlah bagian persilangan orang yang memiliki pertumbuhan rambut V heterozigot dengan orang yang memiliki pertumbuhan rambut melengkung. Berarti persilangannya adalah W besar W kecil disilangkan dengan W kecil W kecil. Nah, tinggal seperti biasa kita ambil gametnya, berarti W besar dengan W kecil, sini W kecil. Nah, berarti variasinya W besar W kecil itu 1, W kecil itu juga 1. Seperti itu. Itu contoh persilangan sederhananya. Seperti itu. Next, selanjutnya ya, ada cuping telinga. Cuping telinga manusia itu dibagi menjadi 2. Ada tipe menempel seperti ini. Ya, ada tipe menggantung. Menggantung itu seperti ini. Jadi ada lekukan. Ya. Orang yang tipe memiliki cuping telinga menempel itu membawa gen G kecil G kecil. Ya. Sedangkan orang yang memiliki gen memiliki bentuk cuping telinga menggantung itu G besar atau G besar G kecil. Nah, kalian bisa mengira-ngira ya bentuk persilangannya seperti apa. Misalkan orang yang memiliki cuping telinga menggantung homozigot, berarti sini G besar
besar dengan G kecil, maka anakannya pasti kita ambil gametnya, berarti ini G besar, ini G kecil. Maka otomatis keseluruhan anakannya pasti nanti akan memiliki cuping telinga menggantung. Kenapa? Karena keseluruhan anakannya itu memiliki sifat memiliki genotip G besar, G kecil. Seperti itu. Next, ada rambut. Nah, kalau pada rambut ini diatur oleh gen C dengan gen S. Ya, diatur oleh dua jenis gen. Ya, C dengan S. C-nya ini adalah C kapital. Orang yang memiliki gen C kapital ya, itu adalah orang yang memiliki bentuk rambut keriting. Berarti kalau yang ini adalah memiliki gen C besar, ya. Orang yang memiliki genotip C besar dengan S kecil itu adalah orang yang memiliki bentuk rambut berombak. Berarti yang ini berombak, bergelombang atau ikal. Berarti C besar, S kecil. Sedangkan orang yang memiliki rambut lurus itu orang yang memiliki gen S kecil. Nah, seperti itu. Ya, nanti kalian bisa coba membuat bagan persilangannya. Oke ya. Next. Berikutnya ada kelainan sifat pada manusia yang bisa diturunkan. Itu ada penyakit albino, buta warna, hemofilia, sama kanker. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, untuk albino. Albino itu yang gimana Pak? Albino adalah sebuah penyakit turunan di mana pemiliknya itu tidak memiliki pigmen atau zat warna pada kulit. Karena dia tidak memiliki zat warna pada kulit, pada rambut, maka otomatis kulitnya itu memiliki warna sangat cerah. Ya. Dan biasanya orang yang memiliki albino ya, yang gennya membawa gen albino, dia itu sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Ya, jadi dia tidak suka dengan cahaya matahari yang terlalu terang. Seperti itu. Kenapa? Karena kulitnya itu tidak memiliki pigmen, sedangkan yang sudah kita ketahui bersama yang namanya pigmen itu melindungi kulit. Seperti itu. Nah, makanya di sini ada tulisan fotofobia ya, berarti dia takut pada cahaya. Kemudian diatur oleh gen A. Nah, orang yang memiliki penyakit albino itu biasanya memiliki gen A kecil. Jadi dia memiliki sifat resesif. Ya, dia memiliki sifat resesif. Apabila ada orang normal, ya orang normal itu berarti bisa A besar, atau A besar, A kecil. Sedangkan kalau yang albino itu cuma A kecil. Nah, makanya logikanya kalau ada orang kok albino menikah dengan orang albino lagi, pasti anakannya itu nanti akan 100% albino. Kenapa? Karena dia membawa sifat resesif. Seperti itu. Oke, next. Buta warna. Nah, buta warna ini adalah salah satu penyakit yang dapat diturunkan. Berarti orang yang memiliki buta warna dia tidak dapat membedakan warna. Nah, kalau kita mau bikin itu ya, jadi kayak masuk ke sekolah khusus gitu, kayak di SMK biasanya ada tes buta warna. Nah, itu untuk mengetahuinya itu kan biasanya dikasih kayak
lembaran yang berisi nomor yang memiliki warna berbeda. Nah, kalau misalnya dia bisa membedakan warna, berarti dia tidak memiliki buta warna. Dia bisa membacanya. Ya. Nah, penyakit ini diatur oleh kromosom X. Ya. Ada di dalam kromosom X. Ya. Nah, wanita yang memiliki buta warna, seperti yang kita ketahui, wanita itu gennya adalah XX. Nah, kalau wanita buta warna, berarti dia gennya adalah XJB, XJB. Kalau wanitanya adalah wanita karir, maka otomatis yang XJB cuma satu, berarti XJB X atau XJB. Seperti itu. Sedangkan kalau pria buta warna, berarti XJB Y. Ya, persilangannya kalian bisa mengira-ngira sendiri. Ya. Ini pembatasnya ini. Jadi kalau misalkan wanita buta warna, berarti XJB XJB menikah dengan laki-laki normal misalkan, berarti XY. Di sini XJB, sini juga XJB. Oh, berarti ini cukup satu aja ya. Satu jenis sama. Yang sini X sama Y. Maka otomatis dia akan menghasilkan keturunan hanya ada 2 variasi. Variasinya kalau tidak perempuan karier, kenapa? Karena membawa gen yang ini dengan ini, berarti XJB X atau XJB Y. Berarti menghasilkan keturunan perempuan karier atau laki-laki buta warna. Seperti itu. Ya. Next, berikutnya ada hemofilia. Hemofilia juga sama, dibawa oleh kromosom X. Ya. Oh, ini saya minta maaf ya. Ini harusnya hemofilia, bukan buta warna. Ya. Hemofilia. Wanita hemofilia, dia membawa gen XH. Ya. Wanita karier itu XHX, pria buta warna. Bukan pria buta warna ya. Pria hemofilia itu XHY. Nah, hemofilia itu penyakit yang seperti apa, Pak? Hemofilia itu adalah penyakit di mana penderitanya itu apabila terluka, darahnya itu sukar membeku. Ya, jadi darahnya itu akan netes terus. Kenapa? Karena sukar membeku. Seperti itu. Makanya orang yang terkena hemofilia itu sama sekali tidak boleh terluka. Ya, karena kalau terluka, maka walaupun cuma sedikit saja ya, cuma luka kecil sekali, itu bisa membahayakan nyawanya dia. Seperti itu. Kalau orang normal terluka kecil kan biasanya cepat membeku ya darahnya. Nah, kalau hemofilia itu enggak. Seperti itu. Ya. Biasanya kalau wanita hemofilia dia itu hanya dapat bertahan setelah lahir itu paling cuma berapa bulan atau berapa minggu. Ya, kemudian dia akan mati. Kalau wanita hemofilia. Yang bisa bertahan adalah yang wanita pembawa atau wanita karier. Seperti itu. Nah, ini kalau yang laki-laki hemofilia. Dia bisa bertahan biasanya kalau yang laki-laki. Seperti itu. Oke ya. Next, lanjut. Berikutnya ada penyakit kanker ya. Penyakit kanker ini adalah penyakit yang disebabkan karena
adanya mutasi genetik. Ya, biasanya karena ada pancaran radiasi. Pancaran radiasi, gaya hidup, ya. Itu juga penyebabnya macam-macam. Yang bisa jelas terjadi perubahan genetik, terjadi mutasi genetik. Nah, mutasi genetik ini menyebabkan pembelahan sel yang tadinya normal itu mengalami kerusakan. Karena pembelahan selnya mengalami kerusakan, maka otomatis terjadi pembelahan sel yang tidak terkontrol. Makanya kalau orang terkena kanker, ya dikatakan sel kankernya. Nah, itu yang tidak terkontrol adalah sel kankernya, sel yang membelahnya tidak terkontrol. Seperti itu. Oke ya, nah ini juga bisa diwariskan ya. Nah, apabila orang tuanya itu membawa penyakit kanker, maka otomatis biasanya anaknya itu memiliki resiko lebih besar untuk terkena kanker. Resiko ya, bukan berarti bisa diwariskan itu kalau ayahnya terkena kanker pasti anaknya kena kanker juga, enggak. Tapi dia itu memiliki potensi atau resiko terkena kanker itu lebih tinggi daripada orang normal. Seperti itu. Next, lanjut. Berikutnya yaitu tentang pewarasan sifat dalam pemulihan tumbuhan dan pemulihan hewan. Nah, kalau pada tumbuhan itu kita mengenal dengan istilah varietas hibrida. Varietas hibrida berarti varietas unggul ya. Nah, misalkan pada tanaman padi, tanaman jagung, nah, biasanya pemulihan tanaman yang memiliki varietas hibrida adalah jenis makanan-makanan yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Ya, contohnya tadi adalah jagung, terus ini padi, gandum. Nah, biasanya adalah jenis varietas tanaman yang memiliki varietas hibrida. Ya, nah, kenapa? Karena memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, jenis tanaman yang termasuk varietas hibrida adalah jenis tanaman yang merupakan hasil dari persilangan ya, hasil dari persilangan. Jadi hasil persilangan sehingga menghasilkan variasi genetik yang menguntungkan seperti itu. Ya. Jenis-jenisnya, contoh-contohnya banyak ya, bertebaran di mana-mana ya. Iklannya pun juga banyak, misalkan kayak jagung jenis apa itu, nah, yang dalam satu pohon ada 2 tongkol, nah itu. Kalau pada padi misalkan padi rojo lele, nah, macam-macam ya. Kebanyakan padi yang sekarang berkembang di Indonesia itu juga sebenarnya adalah termasuk jenis padi hibrida ya. Nah, kalau kita mendengar cerita dari orang-orang zaman dulu itu tanaman padi zaman dulu itu tinggi-tinggi. Nah, sekarang karena terjadi itu ya, terjadi varietas hibrida, menghasilkan varietas hibrida, maka tanaman padi yang sekarang tumbuh itu adalah tanaman padi yang memiliki tinggi tidak lebih dari lutut orang dewasa. Nah, itu adalah bukti bahwa jenis varietas padi yang sekarang ada itu adalah jenis yang sudah mengalami hasil persilangan seperti itu. Oke, next. Berikutnya ada pemulihan hewan, itu juga sama, itu juga hasil dari persilangan. Contohnya adalah jenis ayam, jenis sapi, ya macam-macam. Misalkan jenis ayam, misalkan ayam yang berdaging, ya, terus bertelur. Sapi yang memiliki bentuk tubuh yang sangat besar, nah seperti itu adalah hasil dari persilangan. Ya. Misalkan kalau pada ayam berdaging, biasanya yang menjadi pemikiran utama adalah dari banyaknya daging. Nah, kalau ayam berdaging itu biasanya dagingnya banyak memang, cuma tulangnya itu sangat rapuh sekali. Ya, sangat rapuh sekali. Kenapa? Karena semua energi, semua protein itu dimasukkan ke dalam daging seperti itu.
Nah, itu adalah contoh ya untuk pemulihan hewan dan tumbuhan. Oke. Mungkin sementara itu saja materi dari saya tentang pewarisan sifat pada manusia, kemudian kelainannya sama pemulihan pada hewan dan tumbuhan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Terima kasih.